Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Dewi Nurfitria dari Prodi Ekonomi Syariah, nomor absen 29, NIM 21401144. Di sini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 46 sampai 50 serta menganalisis hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Di dalam ayat tersebut terdapat an-nasa. Di dalam bacaan anna tersebut terdapat bacaan gunnah musyaddadah, yaitu nun bertasydid yang wajib dibaca mendengung. Lalu ada bacaan wa kahlan wa minas sholihin. Terdapat bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan wawu. Cara baca idgham dengan memasukkan tanwin ke dalam wawu sehingga bunyi tanwin tersebut hilang berganti dengan wawu. Ayat selanjutnya, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam ayat ini ada bacaan anna. Dalam bacaan tersebut terdapat bacaan gunnah musyaddadah, yaitu suatu bacaan nun bertasydid yang wajib dibaca mendengung. Setelah itu ada bacaan waladu walam. Di dalam bacaan tersebut terdapat bacaan idgham bi gunnah. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Cara bacanya dengan memasukkan tanwin ke dalam wawu sehingga bunyi tanwin hilang berganti dengan wawu. Setelah itu ada bacaan yamsasni. Di dalam bacaan tersebut terdapat bacaan idgham mutamasilan atau idgham mutamasilan mutlak. Karena adanya dua huruf yang sama bertemu, yaitu huruf sin yang awal berharokat dan yang kedua sukun. Setelah itu ada pada bacaan amron fa innama. Dalam bacaan tersebut terdapat bacaan ikhfa karena ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dihukumi bacaan ikhfa atau menyamarkan. Setelah itu ada fa'innama, terdapat nun sukun, terdapat nun bertasydid. Nun bertasydid atau disebut dengan bacaan gunnah musyaddadah. Setelah itu ada pada bacaan kun fayakun, terdapat nun sukun bertemu dengan fa atau disebut dengan huruf ikhfa atau menyamarkan. Ayat selanjutnya yaitu ayat 48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan dalam kalimat wal injil terdapat bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan jim, maka dihukumi bacaan ikhfa atau menyamarkan. Ayat selanjutnya yaitu ayat 49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayyatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa udri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah
wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dalam ayat tersebut ada bacaan pada bacaan ani terdapat hukum bacaan gunnah musyaddadah, yaitu nun bertasydid yang wajib dibaca mendengung. Setelah itu pada bacaan qad ji'tukum bi ayah merupakan bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan bersamaan mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung, bukan mulut. Setelah itu pada bacaan bi ayatim mir rabbikum terdapat bacaan idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan mim. Cara baca idgham dengan memasukkan tanwin ke dalam mim sehingga bunyi tanwin hilang berganti dengan mim. Setelah itu ada nun sukun bertemu dengan ro atau bacaan idgham bila gunnah, dibaca mendengung. Setelah itu pada bacaan lakum minat tini terdapat bacaan idgham mutamasilen karena bertemunya 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Bisa juga disebut dengan idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan mim dengan memasukkan mim pertama ke mim yang kedua sehingga keduanya menjadi mim bertasydid. Setelah itu pada bacaan fa'anfuhu terdapat nun sukun bertemu dengan fa atau disebut dengan bacaan ikhfa menyamarkan. Setelah itu pada toirom biiznillah terdapat hukum bacaan iklab, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ba. Setelah itu bacaan wa unabbi'ukum bima, bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan bersamaan mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung, bukan dari mulut. Setelah itu pada bacaan inna terdapat hukum bacaan gunnah musyaddadah, yaitu suatu bacaan nun bertasydid yang wajib dibaca mendengung. Lalu pada bacaan la ayatal lakum terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan lam, dibaca tidak mendengung, dibaca jelas. In kuntum mu'minin terdapat nun sukun bertemu dengan kaf, terdapat hukum bacaan ikhfa atau menyamarkan. Setelah itu in kuntum mu'minin terdapat hukum bacaan idgham mutamasilen karena bertemunya 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya atau sama bentuknya. Bisa juga disebut dengan idgham mimi karena mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat.
dengan memasukkan mim pertama ke mim yang kedua sehingga keduanya menjadi mim yang bertasydid. Ayat selanjutnya, ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dalam ayat tersebut terdapat pada bacaan wa musaddiqan lima terdapat bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Setelah itu pada bacaan lakum ba'dha terdapat bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan bersamaan mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Setelah itu pada bacaan wa ji'tukum bi ayatin terdapat bacaan ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan bersamaan mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Setelah itu pada bacaan yatim mir rabbikum ada bacaan idgham bi gunnah, ada tanwin bertemu dengan mim. Cara baca idgham dengan memasukkan tanwin ke dalam mim sehingga bunyi tanwin hilang berganti dengan mim. Pada mir rabbikum terdapat bacaan idgham bila gunnah, yaitu nun sukun bertemu dengan ra. Mim nun sukun atau nun mati bertemu dengan ra. Bacaan idgham bila gunnah yang berarti tidak mendengung. Itulah beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 46 sampai 50. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.